Ketergantungan kita kepada impor pangan sudah demikian akut, dan itu untuk sementara ada kekalahan kita berpacu, Gus Muhaimin, petani kita dengan petani di luar negeri yang disubsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Baik, pertama ucapkan selamat kepada Gus Muhaimin atas peluncuran bukunya. Saya sudah membaca ini seminggu lebih. Saya menikmati, saya sempat kasih kepada mahasiswa saya yang ada di belakang untuk baca ini. Mereka apresiasi luar biasa. Bahkan beliau ingin tahu, nanti mudah-mudahan bisa sempat foto dengan Gus Muhaimin. Itu mahasiswa saya ada empat orang. Baik, Mbak Rifana, saya sambung apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi yang berhubungan dengan kesejahteraan atau pembangunan pertanian, khususnya pangan. Bapak-Ibu sekalian, ketergantungan kita kepada impor pangan sudah demikian akut, terutama untuk pangan-pangan yang ternyata Bapak-Ibu sekalian sangat menggandrungi. Apa itu? Terigu. How much we import a year? Berapa kita impor? Hampir 12 juta ton. Dan kita diam. Kalau beras impor 400.000, semuanya ribut. Yang kedua, kita impor cukup besar kedelai. Dan kita pemakan tempe. Berapa ingin tahu angkanya? Kalau biji kedelai, kacang kedelai, kita impor 2,5 sampai 275 ton. Kalau ditambah dengan soy meal, untuk pakan ternak, bungkil kedelai, sudah hampir 6 juta ton. Dan itu untuk sementara ada kekalahan kita berpacu, Gus Muhaimin, petani kita, dengan petani di luar negeri yang disubsidi. Oleh karena itu, kalau visioning Indonesia ini nanti ada hal baru, ada ranah baru selain reforma agraria yang saya apresiasi luar biasa, tapi bagaimana menjadi tuan rumah kepada pangan yang memang kita memiliki daya saing, saya pikir itu akan menjadi jauh lebih besar. Oke, orang seksi untuk membicarakan mengenai penghargaan IRI ya, saya tidak terlalu tertarik mengenai itu, karena kita kecil lah sebetulnya impor itu, dan IRI itu sudah melihatnya 3 tahun berturut-turut, mungkin yang menjadi kontroversi pelakatnya mungkin ya. Bapak-Ibu sekalian, yang saya ingin garis bawahi, saya bukan ahli politik, bukan tidak mengerti ekonomi, tidak mengerti politik, tapi yang harus dikaitkan Gus Muhaimin, bagaimana pembangunan perdesaan nyambung dengan pembangunan maritim, kata Pak Faisal, dan nyambung dengan pembangunan pertanian. Mohon maaf untuk saya katakan, Bang Rocky, belum nyambung, di sana biru, di sini hijau gitu. Hebat, telat. Biasanya nyambungnya tuh warnanya orange itu. Ini menjadi penting, Mbak Rifana, bagaimana mungkin kita mempush reforma agraria, kemudian petani perlu skala usaha yang lebih tinggi. Berapa kita skala usahanya? Cuma 3.000 meter persegi kan, maksimal 5.000 meter persegi. Berapa kira-kira break even point? Setidaknya 2 hektar. Ya. Nah, dari sana diwujudkannya, kalau di pembangunan pedesaan tadi sudah tersambung dengan visi pembangunan pertanian dan pangan, satu langkah. Nah, entah ini bagaimana, saya tidak paham nanti Pak Bang Sirajuddin, apakah harus tersambung antara Kementerian Pedesaan dan Kementerian Pertanian, is up to you. Anda yang harus menentukan itu. Karena saya lihat data dari Gus Menteri, dari Gus Halim Iskandar. Ini menurut saya penting data ini untuk kita sampaikan. Dari 460 triliun ya Gus Menteri ya, dana desa yang sudah dikucurkan, jadi apa? Ada yang bagus sebetulnya, ada 227.000 jalan desa, ada 4.500 embung, ada penahan tanah, dan itu tidak tersambung dengan pembangunan pertaniannya, Gus.
Jadi perlu satu langkah step lagi. Itu yang pembangunan pertanian dan tersambung lagi tadi dengan nilai tambahnya yang perlu ada di dalam negeri, Gus. Jadi tersambung semua seluruh, nggak apa-apa hulu hilir nggak apa-apa. Tapi poin saya, tidak mungkin kita membawa visi kesejahteraan, Gus, jika petani hanya menikmati produk mentah, tidak dididik dia untuk meningkatkan kualitas produknya menjadi beras premium misalnya. Hari ini orang-orang meributkan, teman-teman media meributkan harga telur 31.000. Harga di peternak masih sama, belum berubah. Jadi kenaikan harga di tingkat konsumen belum dinikmati oleh petani. Apa maknanya? Mohon Gus Muhaimin nanti dan teman-teman PKB menerjemahkannya menjadi ketersambungan hulu, tengah, dan hilir. Terakhir, Bang Rocky, tadi saya ingin mengartikan gizi dengan konteks yang lebih positif. Jadi gizi anak balita kita, Mbak Rifana ya, masih 24% berada di level stunting atau mohon maaf kurang gizi atau gizi kurang. Nah, sementara di bab 8 dari buku ini menginginkan untuk pembangunan sumber daya manusia. Jadi prasyarat utama pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing adalah kualitas gizi, pemenuhan gizi, ketahanan pangan disambung dengan gizi, jangan berdiri sendiri, supaya kualitas pangan mampu meningkatkan daya saing. Ada penelitiannya Pak Profesor Askobat Ghani, beliau sudah pensiun ya dari FKM UI. Beliau itu meneliti begini, Gus, saya juga tertampar juga dengan penelitian beliau itu. Jadi ada korelasi sangat positif antara anak kecil kurang gizi, balita atau anak stunting dengan kedewasaan berpolitik. Logikanya, kata Pak Askobat ini, beliau profesor FKM ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi anak kecil yang kurang gizi ketika dia umur 25 tahun kosong, mohon maaf, mudah diombang-ambing dan politiknya menjadi sama sekali tidak berkualitas. Dan beliau kasih contoh yang saya sedih juga, beliau contohkan di Sambas, Kalimantan Barat. Beliau contohkan bahkan di turunan Madura juga sebetulnya, di Ambon. Beliau contohkan di Tapal Kuda. This is very serious, saya merasa tertampar sebagai orang Madura karena itu yang masih harus ditingkatkan. Ketersambungan gizi, sekali lagi kesimpulannya, dengan pembangunan SDM yang ada dari babnya berurutan 5, 6, 7, 8 itu menjadi tersambung dengan baik, dan disitulah visi Indonesia ke depan. Tidak bisa kita bikin daya saing. Ada penelitiannya Mas Imam itu begini, Imam Prasojo. Beliau mengkonkretkan, karena beliau demografer kuantitatif ya, beliau mengkonkretkan antara daya saing dengan kecerdasan anak. Anak-anak SD yang pendidikan, Gus, tadi 20% bagus sekali, kalau mau diteruskan bisa 60%. Kalau mereka tidak mendapat pendidikan yang layak, tidak mendapat keterampilan dan vokasi yang layak, mereka masuk dunia kerja, mereka kalah bersaing. Dan itu bahaya, menjadi kerawanan sosial yang mudah-mudahan dapat perhatian khusus dari teman-teman aktivis politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.